Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ulfa Ramadhani dengan NIM 11301100 dari jurusan Baterai Kimia IAIN Batu Sangkal. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang SN1 dan SN2. Pada materi ini saya akan menjelaskan perbedaan antara SN1 dan SN2. Yang pertama itu kita masuk pada perbedaannya, itu ada mekanisme. Mekanisme yang pertama itu ada SN1. SN1 mekanismenya reaksinya adalah bertahap, di mana SN1 ini terdiri dari 3 reaksi. Tiga tahap. Yang pertama itu tahap yang pertama yaitu tahap pemutusan. Ikatan antara karbon dan gugus pergi. Substrat. Inilah tahap yang pertama, itu pemutusan ikatan antara karbon dan gugus pergi substrat. Tahap yang kedua yaitu pada tahap yang pertama ini, tahap pemutusan ini, tahap itu berjalan sangat lambat. Tahap yang kedua yaitu penggabungan mikrofilik dan karbon. Tahap penggabungan. Tahap kedua adalah penggabungan karbokation. Tahap kedua itu tahap penggabungan antara mikrofilik dan karbokation sehingga menghasilkan satu produk. Contohnya ini adalah reaksi dari SN1. CH3 dan nukleofilik. Ini ada CH2 reaksi dengan CH3 dan H2C. Inilah contoh dari reaksi SN1. Pada SN2 kan SN1 dia reaksinya secara bertahap, sedangkan SN2 reaksinya secara serentak. Inilah perbedaan pertama antara SN1 dan SN2. Selanjutnya kita masuk pada perbedaannya, itu adalah keadaan transisi. Transisi ini SN1
Pada SN1 tahapnya yang pertama itu, pada tahap SN1 hanya substrat, di mana terjadi pemutusan antara karbon dan gugus pergi. SN1 pada tahap yang pertama itu hanya substrat, di mana terjadi pemutusan antara karbon dan gugus pergi. Pada reaksi ini, reaksinya berlangsung lambat, di mana transisi adalah yang memiliki energi potensial yang paling tinggi. Keadaan transisi memiliki potensial yang tinggi. Berarti pada SN1 ini pada pertama ini hanya substrat, di mana terjadi pemutusan antara karbon dan gugus pergi. Pada pemutusan ini reaksinya berlangsung lambat. Keadaan transisi ini adalah yang memiliki potensial yang tinggi. Pada SN1 ini hanya diperlihatkan substratnya saja. Yang perbedaan dengan SN2, pada saat nukleofilik masuk dan gugus pergi keluar, dalam keadaan transisi. Diperlihatkan pada SN1 ini hanya diperlihatkan substratnya saja, sedangkan pada SN2 ini diperlihatkan dua molekul, yaitu substrat dan nukleofilik. Pada saat nukleofilik masuk dan gugus pergi keluar, maka dalam keadaan transisi diperlihatkan dua molekul, yaitu substrat dan nukleofilik. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga itu adalah dalam laju reaksinya. Laju reaksi SN1 substrat, yaitu bergantung pada rangka, struktur substrat, dan konsentrasi substrat. Bergantung pada rangka, ada gugus pergi, suhu, dan sifatnya. Yaitu laju reaksi pada SN1 bergantung pada rangka,
struktur substrat dan konsentrasi substrat, gugus pergi suhu, dan sifat pelarut. Sedangkan laju reaksi pada SN2 bergantung pada konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofilik atau rangka struktur substrat dan konsentrasi suhu dan sifat pelarut. Pada laju reaksi pada laju reaksi SN2 yaitu gas substrat dan nukleofilik bergantung pada konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofilik atau rangka struktur substrat dan konsentrasi gugus pergi, suhu, dan sifat pelarut. Yang terakhir, perbedaan antara SN1 dan SN2 yaitu pada stereokimia. Reaksi SN1 terjadi campuran relemek atau resminasi. Sedangkan reaksi pada SN2 terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang perbedaan antara SN1 dan SN2. Sampai disinilah video yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.